Halo Warrior, kembali lagi bersama Kak Albert. Kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal TIU yang sering keluar di SKD Kedinasan. Bagaimana soalnya? Yuk langsung saja kita bahas. Kita masuk ke soal yang pertama. Jika hari ini adalah hari Selasa, 650.000 hari yang akan datang adalah hari. Nah, perlu diingat, jumlah hari dalam seminggu itu adalah 7 hari. Jadi kalau misalkan hari Selasa kita tambahkan 7 hari berikutnya, itu kembali lagi ke Selasa di minggu berikutnya. Jadi kalau yang bisa kita simpulkan bahwa ketika kita tambahkan kelipatan 7, maka dia kembali lagi ke hari Selasa. Jadi yang harus kita lakukan adalah 650.000 hari kita bagi dengan 7. Nah, nanti sisanya ini yang kita tambahkan ke hari Selasa. Sehingga kita dapatkanlah 650.000 hari. Berikutnya itu hari apa? Jadi, 65 kita bagi dengan 7 itu adalah 9. 9 kali 7 itu 63. 20 bagi 7 itu 2. 2, 14. Jadi ini 6. 60 bagi 7 itu 8. 8, 56. 56 itu 40, 40 bagi 7 itu 5, 35, 50 bagi 7 itu 7, 7 kali 7, 49, jadi tersisa 1 hari. Nah, sisa 1 hari ini kita tambahkan dengan hari Selasa. Jadi, untuk jawabannya, untuk 650.000 hari yang akan datang adalah hari Rabu. Karena hari Selasa ditambah 1 hari itu adalah hari Rabu. Kita masuk ke soal berikutnya. Di kandang Burisrawa, 40% jumlah ayam adalah betina. Tadi malam, 80% ayam betina itu mati dan ternyata berjumlah 1.152. Total ayam Burisrawa semula adalah. Oke, yang kita ketahui di sini adalah 40% jumlah ayam keseluruhan adalah ayam betina. Dan 80%-nya itu mati dan berjumlah 1.152. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu jumlah keseluruhan ayam betina tersebut. Jadi untuk mencari jumlah ayam betina atau yang kakak lambangkan dengan ayam B itu sama dengan persentase ayam B per persentase ayam B yang mati, ayam B mati, dikalikan ayam B mati. Jadi di sini karena kita cari adalah jumlah ayam betina, berarti yang kita pakai adalah persentase jumlah ayam betina. Yang kita tahu di sini adalah 80% ayam betinanya itu mati. Berarti untuk jumlah keseluruhan ayam betina itu adalah 100%. Nah, berarti di sini persentasenya adalah 100% dibagi dengan 80% yang mati dikalikan dengan jumlah ayam betinanya adalah 1.152. Ini kita coret, tersisalah 5/4 dikalikan dengan 1.152. 1.152 bagi 4 itu hasilnya adalah 2, 8, 35 bagi 4 itu hasilnya 8, 8 kali 4, 32, 32 bagi 4, 8. Jadi 288 dikali 5. Nah, kita dapat 288 dikali 5. 288 dikali 5 hasilnya adalah 1.000
ekor. Jadi untuk jumlah ayam betinanya kan udah kita ketahui nih, 1.440 ekor. Nah, sekarang yang kita cari adalah jumlah ayam keseluruhannya. Sebentar, kakak hapus dulu. Ini. Nah, kita dapatkan bahwa jumlah ayam betinanya adalah 1.440 ekor. Sedangkan yang kita ketahui adalah 40%-nya dari jumlah keseluruhan itu adalah ayam betina. Sekarang yang kita cari adalah jumlah total seluruh ayam. Berarti kalau yang kita ketahui di sini adalah ayam betinanya itu 40%, maka untuk jumlah ayam jantannya itu 60%. Dan ketika kita mencari jumlah keseluruhannya, berarti itu adalah 100%. Berarti ketika kita cari jumlah keseluruhan ayam atau kakak lambangkan dengan KA, itu sama dengan persentase keseluruhan ayam dibagi dengan persentase ayam betina kita kalikan dengan jumlah ayam betina. Jadi untuk jumlah persentase dari keseluruhan ayam itu adalah 100%. Berarti 100% dibagi dengan 40% kita kalikan dengan 1.440 ekor. Jadi di sini kita dapatkan bahwa 5/2 kita kalikan dengan 1.440. Sama dengan 140 dibagi dengan 2. Jadinya ini 720 dikalikan dengan 5. 72 kali 5 itu hasilnya adalah 3.600 ekor. Jadi untuk jumlah ayam keseluruhannya adalah 3.600 ekor. Jadi jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal ini berkaitan dengan aritmatika sosial. Dimas menabung di bank dan dalam 1 tahun telah menjadi Rp2.700.000. Jika bunga banknya itu sebesar 8% per tahun, berapakah uang yang ditabung Dimas ke bank? Nah, soal ini ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya adalah tabungan akhir sama dengan 100% ditambah dengan persentase bunga bank dikalikan dengan tabungan awal. Karena di sini yang diketahui adalah tabungan akhirnya yaitu 2.700.000, kemudian bunga banknya itu 8%. Berarti yang kita cari di sini adalah tabungan awalnya. Oke, berarti Rp2.700.000 itu sama dengan 100% ditambah dengan bunga banknya itu 8% dikali dengan tabungan awal. 2.700.000 sama dengan 108% dikali dengan tabungan awal. Jadi 2.700.000 itu sama dengan, kalau 108% itu artinya 108/100. Jadi ini 108/100 dikalikan dengan tabungan awal. Kalau kita pindahkan berarti tabungan awal itu sama dengan 100 dibagi dengan 108 dikali dengan Rp2.700.000. Jadi kalau kita bagi di sini didapatlah, kita coret dulu 100 dengan 108. Jadi tersisa 54. Nah, ini bisa kita coret lagi. Tersisa 25, 27. 27 ini bisa kita coret dengan 27 yang ini. Berarti 100.000 kita kalikan dengan 25. Hasilnya adalah Rp2.500.000. Jadi untuk uang yang ditabung Dimas ke bank adalah
Rp2.500.000. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. 5,74 dikalikan dengan 63 tambah 5,74 dikalikan dengan 37 per 7,87 pangkat 2 dikurang dengan 2,13 pangkat 2. Jadi soal ini adalah soal aljabar. Soal ini menggunakan beberapa sifat. Salah satunya adalah sifat distributif. Untuk yang atas ya, menggunakan sifat distributif. Dan untuk yang bagian penyebutnya, ini merupakan selisih kuadrat. Yang dimana A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Oke, jadi di sini kita bisa pakai distributif untuk bagian pembilangnya, yang dimana ada angka yang sama, yaitu 5,74. Berarti dapat kita keluarkan. Jadi 5,74 kita keluarkan, tersisalah di dalamnya itu tersisa 63 ditambah dengan 37. Sekarang yang bawahnya itu menggunakan selisih kuadrat. Berarti kalau kita ubah jadinya 7,87 dikurang 2,13 dikalikan dengan 7,87 ditambah dengan 2,13. Kemudian didapatlah 5,74 dikalikan dengan 63 tambah 37 hasilnya adalah 100. Per 7,87 dikurang 2,13 hasilnya adalah 5,74. Berarti di sini 5,74 dikalikan dengan 7,87 ditambah 2,13 itu hasilnya adalah 10. Nah, dari sini ada yang bisa kita coret, yaitu 5,74 dengan 5,74. 10 dengan 100 hasilnya tersisa 10. Jadi untuk jawabannya adalah 10. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C, 10. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal ini berkaitan dengan perbandingan kuantitatif, yang dimana kita bandingkan variabel P dengan variabel Q. Jika P sama dengan 14/16 dan Q sama dengan 0,8, maka soal ini kita bisa pakai trik yang sering diajarkan di sekolah. Jadi di sini kita ketahui bahwa P itu kan sama dengan 14/16. Yang dimana kalau 14/16 ini kita ubah jadinya 7/8. Sekarang kita lihat yang Q. Q itu sama dengan 0,8. Kalau kita ubah jadinya 8/10. Nah, 8/10 ini bisa kita ubah lagi. Kita sederhanakan lagi menjadi 4/5. Sekarang kita bandingkan 7/8 dengan 4/5. Jadi 7/8 kita bandingkan dengan 4/5. Kita kali silang. 5 kali 7 hasilnya 35. 35 kita taruh di atas 7. Kemudian 8 kita kalikan dengan 4 hasilnya 32. 32 kita taruh di atas 4. Jadinya kalau kita lihat 35 ini lebih dari 32. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 7/8 lebih dari 4/5. Yang dimana P lebih dari Q. Jadi jawabannya adalah yang D, P lebih dari Q. Oke, itu tadi prediksi soal-soal tes intelijensi umum yang sering keluar di SKD Kedinasan. Like kalau kalian suka, share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan komen apabila ada soal yang perlu kami bahas di video berikutnya. See you warrior!